Inilah prinsip Petrus yang patut dicontohi. Kita masuk hari ini ke pelajaran ke-8. Gak kerasa ya, udah pelajaran ke-8 aja kita. Wow. Udah mau habis triwulan ini ya. Oke, dengan judul Prinsip Petrus. Pertanyaannya, seberapa besarkah iman orang-orang percaya yang berdoa pada pertemuan itu? Nah, prinsip apa sih pendeta yang Petrus pegang? Dan pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari pelajaran ke-8 ini? What's up? Welcome back brother and sister di episode terbaru Cornerstone Connection. Yeay, kita balik lagi bersama dengan aku, one and only Lauren, dan teman-temanku di sini yang pretty banget. Hari ini kita lucu ya. Hari ini kita ada properti. Oke, kenalan dulu. Siapa namanya? Hai, kenalin nama aku Girena. Siapa ini? Hai, nama aku Janice. Yeay, hari ini kita kayak pakai konsep gitu ya. Oke, lanjut. Sebelum kita belajar, pastinya kita mau ngingetin ke teman-teman yang di rumah yang belum punya buku Cornerstone, buku warna ungu ini, langsung aja hubungin call center Hope Channel Indonesia atau DM ke Instagram Hope Channel Indonesia. Nomornya nanti ada di sini, supaya kita belajarnya enak. Iya, gitu. Nyaman. Betul. Oke, jadi pelajaran kita kali ini tentang apa sih teman-teman? Apa ya? Ada yang tahu? Aku akan jawab. Oke. Jadi sepanjang triwulan ini kita belajar, judulnya nih, Pergi Jauh. Nah, kita masuk hari ini ke pelajaran ke-8. Gak kerasa ya, udah pelajaran ke-8 aja kita. Wow. Udah mau habis triwulan ini ya. Oke, dengan judul Prinsip Petrus. Menarik. Oke, kita gimana nih? Mau langsung baca aja? Boleh. Buat teman-teman yang belum punya buku, kita bisa baca ceritanya dalam Alkitab, dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 17. Oke. Mungkin Gerena? Kita masuk ke dalam ceritanya ya teman-teman. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu, hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Tersangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang, dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau, akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya.
Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Setelah dibaca-baca ini kayak ngingetin kita nggak sih ke suatu pelajaran. Yang kelima ya? Benar. Tentang waktu rasul-rasul keluar dari penjara. Benar. Mirip juga nih, Petrus juga keluar. Tapi ini keren sih. Kayak kok bisa ya? Nggak bisa masuk ke logika manusia. Betul. Dan kali ini cerita tentang Petrus yang dilepaskan dari penjara luar biasa banget, bukan karena kuasa kita tapi melainkan kuasa Tuhan. Benar. Iya, itu setuju sih. Jadi kayak walaupun kita kayak dalam pencobaan gitu, situasi tapi sulit ya. Iya, itu kan situasi sulit ya di penjara, tapi pasti Tuhan, ada jalan. Iya, sampai orang-orang kayak kaget kayak kamu nyigo gitu kan, sampai bilang kamu menyigau gitu, tapi keren banget. Semakin menarik cerita kita. Oke, saat ini kita mau mendengarkan dulu. Let's take a look pelajaran dari Profesor Conan dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Sebagian besar ahli Alkitab meyakini bahwa surat pertama dan kedua Petrus ditulis oleh Rasul Petrus sendiri. Dia menulis surat-surat ini kepada komunitas Kristen Yahudi di Asia Minor yang mengalami penganiayaan karena iman mereka. Surat pertama Petrus memberikan penghiburan dan semangat, mengingatkan umat bahwa melalui segala penderitaan, Yesus menawarkan harapan. Di surat pertamanya, Petrus mengajarkan tentang kemenangan melalui cobaan fisik. Sedangkan surat keduanya ditulis untuk mengajarkan cara menghadapi ajaran sesat di dalam gereja, menghadapi cobaan rohani. Kamu udah pernah baca 1 Petrus dan 2 Petrus belum? Kalau belum, yuk lebih rajin lagi belajar firman Tuhan. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan kita di segmen ini sudah hadir bersama the one and only Pendeta Benny. Shalom Pendeta, apa kabar Pendeta? Baik-baik, kalian juga ya? Baik-baik, puji Tuhan. Baik Baik. Pendeta. Tadi kan kita udah baca nih dan diskusi sedikit tentang pelajaran ke-8 yang berjudul Prinsip Petrus. Kita akan mulai dengan membaca ayat intinya yang terdapat dalam 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, Pak Pendeta, jadi kan saat Petrus di penjara, para jemaat itu ikut mendoakan Petrus agar Petrus dibebaskan. Pertanyaannya, seberapa besarkah iman orang-orang percaya yang berdoa pada pertemuan itu? Konsepnya nggak susah ya. Kita nggak bisa ukur iman ya. Benar. Iya, iman seseorang kan kita tidak bisa mengukur seberapanya. Tapi yang kita bisa tahu hasil daripada doa itu, hasil daripada iman itu yang bisa kita lihat. Ya, kan sudah baca tadi bahwa Petrus kemudian dia ditahan sebagaimana murid-murid yang lain juga karena tetap memberitakan siapa Tuhan, siapa Kristus, siapa Yesus itu sebenarnya, yang membuat mereka mengalami penahanan, penyiksaan dan lain sebagainya, termasuk Petrus. Dan ini kan harus sudah tangkap, masuk penjara, kemudian selesaikan semuanya. Tapi kembali Tuhan memperlihatkan mujizatnya. Tuhan memperlihatkan tangannya itu tidak bisa diukur dengan pikiran kita. Bagaimana cara Allah melepaskan umatnya termasuk Petrus. Jadi pada waktu tengah malam cuma dibangunin kok, malaikat datang, bangunin, kebuka semua pintu, bahkan pintu gerbang kota katakan kebuka, bisa jalan yang banyak penjaga dan lain sebagainya. Itu lapis 4 loh ya. Kan tadi baca lapis 4, bayangkan lapis 4 aja ya. Itu bisa lewat semuanya tanpa merasa. Dan yang lebihnya adalah Petrus sendiri merasa
ini saya lagi berhayal, saya lagi dapat apa gitu, nggak yakin bahwa dia itu dilepaskan sampai pada waktu dia sudah ditinggalkan di luar kota itu baru dia yakin bahwa malaikat sudah menuntun dia. Kemudian bahkan sampai pada tiba di rumah di mana umat-umat Tuhan berkumpul lainnya, ya kan yang diketok itu pada waktu saya siapa? Pasti jawab saya. Orang tuh bukannya langsung buka pintu, malah lari ke situ. Petrus datang. Yang lain bilang amigo nih sekarang ya, lagi halu nih, gitu kan. Tapi pada waktu mereka lihat dan akhirnya mereka buka pintu dan Petrus mulai bercerita. Kini kan kita melihat bagaimana tangan Tuhan itu tidak bisa diukur lah ya, diukur dengan kita manusia apa dan lain. Bagi kita eksak 1 tambah 1 2. Itu kalaupun 1 tambah 2 3 ya hasilnya 3, tapi bisa 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3. Caranya hasil. Tapi kan bagi Tuhan nggak harus begitu. Bagi Tuhan banyak cara yang Tuhan bisa lakukan untuk umatnya. Yang penting bahwa mereka mempercayai dan doa yang dipanjatkan baik oleh Petrus sendiri maupun umat-umat lainnya itu memang untuk doa Petrus supaya Petrus bisa dilepaskan dari hal yang tidak baik yang akan dialami pada besok harinya, ya. Dan kita tahu hasilnya bahkan lebih daripada apa yang mereka harapkan. Terima kasih pendeta. Jadi imannya itu berarti kuat juga pendeta karena sampai bisa membebaskan Paulus itu pasti. Nah, pendeta, pertanyaan berikutnya nih, kenapa Allah memilih ya untuk menunjukkan mukjizat? Cerita tentang memilih Petrus gitu ya untuk menunjukkan mukjizat. Kenapa Tuhan memilih? Apa yang mau dikasih tahu? Iya, apa yang mau dikasih tahu kenapa harus Petrus? Iya, kalau kita beralih pada pertanyaan pertama juga, ada yang berdoa, sini juga berdoa, memperlihatkan bahwa oke, sepanjang kamu minta aku berikan. Kamu cari, kamu akan dapat. Jadi janji Tuhan itu memang pasti, itu pasti. Kenapa mukjizat itu dilakukan pada Petrus? Karena Petrus memang ini kan Petrus orang yang sedikit apa ya? Kalau kita pada waktu Yesus jalan di atas air, dia mau ikut-ikutan. Ya. Pada waktu Yesus sudah ditangkap, dia nyangkal, gitu kan? Iya, betul. Dan lain sebagainya yang sepertinya tidak membuat satu sinkron. Pokoknya mau tahu gimana sih gitu loh. Dia selalu mau coba ini benar nggak sih? Ya. Coba. Itu sebabnya dia selalu tekankan dalam buku 1 dan 2 Petrus untuk kita itu bertumbuh dalam iman. Kita bertumbuh, jangan kita hanya iman kita ya nggak bertumbuh segitu-segitu. Ya, tahun yang baru sudah bulan 2 sekarang iman kita ya segitu-segitu juga sama tahun lalu, 2 tahun lalu, mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Masih segitu-segitu juga pada Tuhan. Iman kita itu harus kita tumbuhkan. Dan Petrus ini orang yang memang selalu menantang kan. Ya, jalan. Kalau barang ini benar nggak? Aku juga bisa jalan. Dia jalan, ya kan. Pada waktu lainnya dia dan buktinya sekarang juga dia kasih tunjuk ya bahwa memang Tuhan menuntunnya. Pelajaran kita katakan setelah malaikat itu hilang dia baru tahu, oh itu malaikat tadi yang menuntun aku. Ya, jadi mari kita untuk menumbuhkan iman kita. Mujizat itu akan mengikuti apa yang tidak pernah kita pikirkan, keajaiban itu akan terjadi. Ya, jadi pertumbuhan iman. Kenapa Petrus? Supaya menunjukkan pertumbuhan iman. Betul, teman-teman, 2024 iman kita harus bertumbuh. Amin. Oke, jadi pertanyaan terakhir pendeta. Oke. Kalau dari judul kita lihat kan judulnya itu prinsip Petrus. Nah, prinsip apa sih pendeta yang Petrus pegang dan pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari pelajaran ke-8 ini? Tadi saya katakan dia selalu menantang dirinya untuk benar nggak sih, gitu ya? Benar nggak sih pada waktu orang lain coba untuk melakukan sesuatu dia coba untuk lebih ya. Pada waktu orang takut ya air itu dia coba lebih. Pada waktu dia sudah di penjara kemudian dibangunkan, ayo ikut
Ya, kalau kita mungkin, mau kemana? Ada penjara, ada empat lapis itu. Terus kalau udah keluar nanti mau kemana kita? Temboknya masih besar, di sana masih ada pintu lagi. Mau keluar dari mana? Gitu. Tapi kan dia tidak menanya, tidak melakukan hal itu, tidak dia tidak meragukan akan hal itu. Pada waktu bilang, ayo bangun, ikut aku, ya, pakaian sekarang semuanya, ayo jalan. Ya dia jalan aja kan, suruh pakaian, ambil pakaiannya, dipakai jubahnya, apa semuanya, jalan dia berjalan. Sampai kepada keluar kota itu baru dia meyakini bahwa memang itu adalah malaikat yang menuntunnya. Jadi dalam hal ini prinsip yang diberikan bahwa mari kita yakin dengan Tuhan. Banyak hal Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan bisa perbuat bagi kehidupan kita. Jangan pernah takut bahwa kan ada begini. Nanti kalau ini, ya nanti begini. Gimana dong? Ini begini. Gimana dong? Kita langsung lihat dengan pikiran-pikiran biasa kita. Pikiran-pikiran biasa kita. Kalau kalian mungkin sekolah gitu kan. Wah ini masuk negeri nggak ya? Kalau misalnya pengen ke negeri. Tapi kan saingannya banyak. Masuk nggak ya? Bimbel, udah ikut bimbel dan sebagainya. Tapi ini enggak ya, gitu ya. Atau melihat, udahlah, di sini aja. Ya. Apa kita menyerah dengan hanya sebatas hal-hal yang biasa? Pelajaran kita memberikan, pelajaran hari apa? Kutipan hari Kamis, hari Rabu, hari Kamis, dalam pelajaran kita katakan, ya, bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa Allah memang menuntun kita, maka mujizat besar itu akan diberikan kepada kita. Tapi kalau kita minta hal-hal yang biasa, ya kita dapat yang biasa-biasa juga. Ya. Dan kita merasa bersyukur punya Tuhan yang bisa melakukan banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Terima kasih banyak pendeta. Terima kasih pendeta yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Semoga teman-teman yang menonton di rumah juga bisa mengerti dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tanyakan kepada pendeta. Walaupun masih ada yang bingung, bisa komen di kolom komentar. Oke, sekarang kita mau mengikuti tayangan dari teman-teman kita yang sering menonton Cornerstone pastinya melalui segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Gabriel Nabitupulu, saya kelas 11 IPS, dan saya asal sekolahnya dari Perguruan Advent 14 Bekasi. Halo, perkenalkan nama aku Felicia Kaligis, dari kelas 11 IPA, asal sekolah dari Perguruan Advent 14 Bekasi. Perkenalkan, nama aku Alicia Simbolon, dari kelas 11 IPA. Saya berasal dari Perguruan Advent 14 Bekasi. Perkenalkan, nama saya Dea Sitohang. Saya duduk di kelas 10 SMA. Saya berasal dari Sekolah Perguruan Advent 14 Bekasi. Kalau menurut aku prinsip itu kayak suatu hal yang kita pegang, yang kita percayakan untuk kita jadiin pedoman di dalam kehidupan kita. Jadi kayak pendirian gitu. Dan contoh tokoh yang aku tahu di dalam Alkitab yang mempertahankan prinsip iman kepada Tuhan itu adalah Daniel. Gimana kita tahu ya ceritanya Daniel di lubang singa. Gimana dia bisa masuk ke dalam lubang singa adalah karena pada saat itu Raja Nebukadnezar tuh nggak bolehin rakyatnya buat menyembah kepada Tuhan. Tapi Daniel tuh punya prinsip. Nah prinsip itu dia pertahankan hingga akhir. Jadi walaupun dia dicobai, dia tetap berpegang pada Tuhan. Gitu. Menurut aku prinsip itu aturan atau satu hal yang udah kita pegang atau yang sudah menjadi pedoman kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan prinsip itu kalau misalnya kita udah pegang gak bisa diganggu orang lain. Contoh tokohnya itu kayak Ayub. Kayak Ayub ini yang seperti kita ketahui di Alkitab diceritakan banyak masalah yang menimpa dia, tapi masalah itu dikasih bukan karena dia yang salah, tapi karena dia berprinsip kepada iman dan pedomannya kepada Allah.
prinsip menurut aku adalah suatu hal yang menjadi pegangan kita, atau bisa dibilang peraturan yang kita buat untuk diri kita sendiri dalam melakukan hal yang bisa kita lakukan dan tidak bisa kita lakukan. Contoh tokoh Alkitab yang memiliki prinsip, aku kepikiran sama Nabi Nuh. Dia memiliki prinsip untuk setia dan percaya kepada Allah. Pada saat dia membuat bahtera, walaupun orang-orang mengejek dia orang gila dan semacamnya dalam membuat bahtera di atas bukit, dia tetap berprinsip bahwa saya percaya kepada Allah dan tetap menaati perintahnya untuk membuat bahtera. Kalau menurut saya prinsip itu adalah sebuah hal yang menjadi pegangan di dalam hidup kita. Jadi apa saja yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap berpegang pada prinsip tersebut. Contoh yang bisa kita ambil dari Alkitab yaitu Abraham. Abraham ini berprinsip untuk tetap beriman kepada Tuhan dan juga tetap menuruti perintah-perintah Tuhan. Jadi pada saat Abraham disuruh Tuhan untuk mengorbankan anaknya yaitu Ishak, Abraham ini tetap ingin untuk menuruti perintah Tuhan walaupun Ishak itu adalah anak yang sangat-sangat dinantikan oleh Abraham. Namun pada akhirnya Abraham tidak jadi untuk mengorbankan Ishak anaknya karena Tuhan hanya ingin menguji iman dari Abraham. Tapi dari kisah ini kita jadi mengetahui bahwa Abraham ini tetap berpegang pada prinsipnya apapun yang terjadi dalam hidupnya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Kita udah denger nih pendapat teman-teman di video. Gimana menurut kalian? Aku setuju sih. Aku juga setuju sih. Mukjizat itu Nyata. Mukjizat itu nyata. Nah, bener kan? Mukjizat itu nyata. Dari cerita kita kan kita tahu mukjizat banyak banget. Ini nggak mungkin lah kita nggak percaya sama mukjizat dong. Oke, sayang banget ya. Pelajaran kita udah berakhir. Tapi tenang aja teman-teman, minggu depan masih ada. Jangan lupa ditonton. Oke, kalau langsung aja kita minta pendeta untuk memberikan kesimpulan untuk kita dan teman-teman di rumah. Baik, kesimpulan pelajaran kita mengenai prinsip Petrus memberikan kepada kita bahwa Petrus orang yang memang selalu ingin tahu, memang selalu ingin mencoba segala sesuatu apapun itu. Masih ingat cerita misalnya tadi saya sudah katakan, Yesus jalan di atas air, dia mau coba. Benar gak sih, bisa apa enggak? Ya. Dalam segala sesuatu dia mau coba lainnya. Dan dia selalu yakin bahwa Allah akan menuntun kehidupannya di dalam segala sesuatunya. Itu sebabnya dia tidak pernah takut. Apapun itu dalam kehidupannya. Sampai kematiannya sekalipun, dia tidak pernah takut. Mau mati bagaimanapun baginya bukan masalah. Dia mempunyai prinsip bahwa imannya itu harus terus bertumbuh. Sebagaimana Allah telah menuntun Petrus pada masa yang lampau, Allah yang sama juga akan menuntun kita. Allah sama kemarin maupun pada hari ini maupun akan datang. Mujizat yang pernah terjadi bagi Petrus bisa juga kok bagi kita. Mujizat yang pernah terjadi bagi orang-orang lain bisa juga terjadi bagi kita. Apapun yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun, Allah akan berikan untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Petrus, dia diselamatkan oleh Yesus karena dia percaya sepenuhnya pada Yesus. Kita pun demikian, kita akan percaya padanya, maka prinsip Petrus boleh menjadi bagian kita untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih pendeta untuk kesimpulan yang sudah diberikan. Sekarang kita mau tutup pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita mempersilakan pendeta untuk mendoakan kami di studio maupun teman-teman yang di rumah. Kita berdoa. Tuhan, Bapa dan kami, Allah yang peduli, Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih contoh dari pelajaran mengenai kehidupan Petrus boleh menjadi bagian daripada kehidupan kami. Biarlah kami hari demi hari boleh bertumbuh iman kami bersama-sama dengan Tuhan, dan bahkan Tuhan boleh memberikan yang terbaik bagi kami. Biarlah kami selalu percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik
melebihi apa yang kami inginkan, melebihi apa yang pernah dipikirkan oleh orang lain. Tuhan boleh memberkati baik orang-orang muda dimanapun mereka berada, lindungi, jagai, Tuhan memberikan kecukupan bagi kehidupan mereka. Yang bersekolah, Tuhan berikan kepintaran, hikmat akal budi. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan kiranya boleh jawab doa-doa dan seruan mereka, agar mereka sepenuhnya boleh bersandar kepada Tuhan. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke teman-teman, itulah pelajaran ke-8 kita pekan ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, terutama kepada Pendeta Benny yang sudah menjadi narasumber kita. Tuhan memberkati. Silakan. Tetap rajin dan semangat mempelajari firman Tuhan, dan kita pasti akan mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga. Amin. Yes. Setia terus menonton Cornerstone. Sampai ketemu teman-teman Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.